teman-teman bisnis planner sekalian untuk komen dengan nama dan domisili kalian. Boleh request untuk join? Untuk para bisnis planner sekalian, boleh komen domisili dan nama ya. Halo, selamat malam Pak Budi. Suara saya aman? Marisa, bisa dengar saya nggak? Dengar Pak. Halo, selamat malam Pak Budi. Oke. Suara saya aman? Marisa, bisa. Oke, aman ya. Jadi udah mulai banyak nih yang mau join nih. Iya Pak, sudah 50 hari ini, malam ini. Oke, ini topik yang menarik kali ya, mungkin. Ya, malam ini kita mau sharing topik apa nih Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ya, bahwa kita akan banyak yang
persoalan dari teman-teman ini salah satunya kan soal mempertahankan SDM yang bagus ya. Iya, Jadi betul. bagaimana mempertahankan SDM yang bagus supaya ya mungkin mereka masih bisa bertahan, loyal, dan bekerja dengan kita, karena sayang sekali ya kalau misalnya mereka yang baik, bagus, harus pindah, walaupun tentunya kita tidak bisa menghindari ya akan mempertahankan orang, apalagi zaman sekarang anak-anak milenial, anak-anak Gen Z mungkin nggak bisa bertahan lama kali ya. Ya, betul, Pak. Berpindah-pindah ya, Pak, lebih cepat. Iya, lebih cepat. Ya, mungkin nggak sama dengan zaman-zaman 50 tahun yang lalu ya, kayak orang Jepang ya bisa seumur Iya, hidup satu betul-betul. perusahaan gitu. Iya, betul-betul. Nah, Untuk masuk jadi jadi pegawai negeri aja susah ya, Pak, sekarang. iya, Apalagi masuk-masuk ke startup baru nih. betul. Jadi ya beda zaman ya, tapi tetap aja rasanya kita harus bisa ya, apa ya, Betul. punya minimal punya usaha gitu ya untuk mencoba mempertahankan mereka gitu ya, membuat Iya, mereka betul, Pak. happy walaupun tidak dijamin 100% bisa gitu. Iya, betul-betul. Karena Gen Z Nah, sekarang nih perlu banget yang namanya apresiasi ya, Pak. iya iya. Oke, gimana? Kita mulai aja, Aisyah. Boleh banget, Pak. Hari ini kita mulai ya, Pak, dengan topik mempertahankan tim Anda yang berpotensial tinggi nih. Boleh silakan Pak Budi dimulai? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam semua para businesspreneurs yang hadir rutin ya. Ini acara kita rutin setiap hari Rabu dengan saya di bisnis.id. Kita ada tanya jawab bisnis atau bisnis Q&A. Tentunya hari Senin biasanya kita juga ada dengan Pak Baskoro Hadi. Nah, topik pembuka saya biasanya kita bebas ya, menanya apa aja juga boleh ya Resya ya. Jadi cuman kita setiap apa namanya tanya jawab malam ini kita ada topik pembuka lah ya. Nah, topik pembukanya ini gimana sih caranya kita mempertahankan ya tim kita, terutama tentunya yang potensial untuk bisa berkembang menjadi mungkin pemimpin-pemimpin bisnis kita nantinya ya di masa depan gitu ya. Jadi pengalaman saya selama ini baik secara profesional gitu ya, waktu saya masih bekerja dulunya selama lebih 30 tahun di perusahaan-perusahaan besar, maupun pada saat saya jadi pengusaha di awal-awal karir saya, kemudian juga sekarang 11 tahun saya sudah membantu teman-teman para UMKM ini, banyak dinamika yang saya lihat gitu ya, ada pengalaman yang bisa mungkin saya sharing, tapi mungkin bisa kita diskusikan juga malam ini. Nah, SDM itu kan penting banget ya, karena apapun Betul. orang tim Anda itu sangat penting ya dalam membangun sebuah bisnis yang bisa bertahan lama, profitable gitu, sehingga uh, keberhasilan sebuah bisnis itu jarang tanpa SDM yang bagus dan kuat. Kalaupun ada bisnis itu yang bisa tumbuh cepat, bagus, tanpa SDM yang kuat atau yang bagus, biasanya tidak akan bertahan lama. Biasanya, ini pengalaman saya. Ya. Dan bisnisnya sebesar apapun bisnisnya, apalagi kalau kita masih kecil, persoalan SDM ini menjadi persoalan, salah satu persoalan utama sebetulnya. Jadi waktu saya bekerja pun di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang ratusan triliun, ribuan triliun itu memang walau sebesar apapun, mungkin mereka di seluruh dunia ada 200.000 karyawan, 300.000 karyawan, tetap saja persoalan yang akan menghambat pertumbuhan mereka itu adalah SDM yang berkualitas. Gitu. Nah, biasanya pada saat kita punya bisnis yang masih kecil, gitu ya, seperti UMKM atau startup-startup ini, keluhan teman-teman ini kan banyaknya itu adalah ketidakmampuan mereka untuk menarik ya, tidak seksi istilahnya ya. Tidak seksi, pertama bisnisnya nggak dikenal, habis itu masih levelnya masih kecil, mungkin orang yang mendirikan juga nggak terlalu dikenal, jadi banyak faktor yang akhirnya sulit kita meng-attract namanya ya, attract atau menarik orang untuk mau. Nah, salah satu fungsinya
Anda sebagai mungkin founder, owner ya, kalau bisnisnya masih baru gitu ya, belum ada tim yang khusus apa namanya ya, mengurus soal SDM ini, maka Anda harus belajar gitu ya. Apa saja sih faktor-faktor yang mungkin membuat perusahaan saya ini walaupun masih kecil tetap menarik nih bagi teman-teman gitu ya. Tapi ya tentunya nggak mungkin Anda akan bersaing langsung dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ya, sebetulnya banyak ya, tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan malam ini. Mungkin juga ada satu poin yang pengen saya ulas lebih banyak malam ini gitu ya. Nah, mungkin salah satu faktor yang sering kita temui baik di dalam survei ya maupun pengalaman saya selama ini, image atau brand dari bisnis itu atau sebuah perusahaan itu sangat penting. Jadi image atau brand dari perusahaan itu sangat penting. Nah, jadi kalau kita kecil kan brandnya belum ada atau belum dikenal. Jadi bagaimana? Nah, tentunya kalau itu sesuatu yang penting, makanya perlu juga Anda membangun itu. Nah, ada dua cara tentunya ya. Kalau Anda misalnya dulu saya ingat banget waktu saya masih di perusahaan-perusahaan, kebetulan saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang brandnya sudah besar di dunia gitu ya. Misalnya Exxon Mobil Oil gitu ya, kemudian Shell Oil, kemudian Coca-Cola misalnya ya, mungkin SGM, Sari Usada, Danone gitu ya. Nah, banyak orang yang dulu, saya ingat waktu saya masih di Coca-Cola dulunya itu. Kadang-kadang orang datang masuk ke Coca-Cola itu dia masih mau misalnya menerima mungkin gajinya nggak perlu terlalu besar gitu ya, asal dia punya kesempatan untuk bekerja di situ. Karena salah satu keuntungannya dia adalah di dalam CV-nya dia itu, nah di dalam CV-nya itu dia akan tulis tuh dia pernah bekerja di Coca-Cola misalnya, atau di Unilever, atau di kalau zaman sekarang mungkin di Dulunya ya, Pak. di startup. Pengalamannya lah ya. Betul. Nah itu kan nilai tambah ya. Dan jadi Iya, artinya betul, Pak. itu sebuah nilai yang bisa saja pada saat mereka misalnya keluar pindah ke perusahaan lain, itu saja sudah mungkin menaikkan gajinya 25% sampai 50% karena dia pernah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut gitu Iya. ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak Betul. orang karena hanya brandnya saja, brand dari perusahaan itu. Nah, untuk kita bagaimana nih? Nah, persoalannya kan lah teman-teman yang mungkin belum sebesar perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kita bagaimana? Ya pertama, tetap kita harus mulai membangun brand dan image dari perusahaan kita itu. Nah, itu kan caranya yang mirip lah ya. Mungkin di sosial media, membuat kita tuh menjadi tertarik gitu ya. Apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu daya tarik untuk mungkin anak-anak milenial misalnya ya. Kemudian juga bisa juga tambahannya saya adalah mungkin personal brand dari owner dan founder itu juga sangat membantu gitu. Nah, karena Betul banget, Pak. kadang-kadang orang malahan banyak juga yang saya temui gitu ya. Orang itu masuk karena foundernya, karena ownernya gitu Iya. ya. Betul kan ya Oh, saya? foundernya bagus nih, brandingnya bagus nih. Wah, Bisa bagus nih, juga. kita kejar terus ya, Pak. Gitu. Jadi misalnya saya nggak tahu artis, selebgram atau apa yang dikenal misalnya ya. Oh saya mau dong misalnya kerja di perusahaannya Raffi Ahmad misalnya ya. Ya Iya, karena betul banget, Pak. iya kan itu ya. Wah kan ada kebanggaan misalnya. Walaupun saya nggak tahu apakah itu bagus atau tidak ya itu kan lain persoalan lagi kan. Jadi ada brand Iya. image dari perusahaan itu sendiri yang harus kita bangun gitu ya. Tapi mungkin personal brandnya owner dan founder itu akan sangat membantu juga gitu ya. Nah, jadi itu satu ya, yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk attract atau menarik orang, tapi sekaligus juga mempertahankan orang itu. Nah, yang kedua, yang sering juga di dalam survei yang kami lakukan, atau dalam pengalaman saya selama ini, itu ada yang namanya lingkungan kerja ya, work environment, lingkungan kerja yang mungkin cocok dan positif gitu ya. Nah, kadang saya mulainya dari sini dulu ya, karena banyak sekali orang kalau bertanya, loh kan orang mau kerja itu kan kalau uangnya besar gajinya dia pasti mau dong. Belum tentu juga kan itu ya. Iya, betul. Nah, jadi
kita mulai dulu yang non uangnya, sehingga harusnya teman-teman ini bisa melakukan kan gitu ya. Nah, sebab kalau sudah cerita soal uangnya aja, kalau kita cerita soal remunerasinya aja, ya udah kalah lah sama perusahaan besar kan gitu ya, udah susah gitu. Nah, oleh karena itu salah satu yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman adalah memperbaiki lingkungan kerjanya gitu ya. Positif, vibe-nya positif ya, lingkungan kerja kecil. Bukan berarti harus tempat kerjanya keren, seperti startup itu, atau di perusahaan-perusahaan besar yang di gedung-gedung bagus, tinggi. Tidak harus juga. Suasananya lebih penting gitu. Jadi nggak ada gunanya juga kalau misalnya kita keren kantornya sekarang, tapi suasananya mencekam gitu ya. Setiap datang ke kantor itu rasa takut ada, misalnya ketemu bos, waduh, ngeri-ngeri Ya, sedap. Pak. Nampak Iya, nggak nyaman kerja gitu ya, Pak. nggak nyaman kan. Setiap pagi itu kalau misalnya Betul. baru bangun tidur mau ke kantor itu udah mulai mikir-mikir, aduh, gua ke kantor ini Aduh, jangan-jangan deg-degan nih. iya Bakal ada apa nih hari ini gitu. betul, pekerjaan belum selesai ini nanti dimarahin bos apa segala macam lah gitu misalnya ya. Atau Tuh, Pak. teman-teman di situ nggak positif ya, selalu curiga atau saling iri ya, dan segala macam. Nah, ini kan sesuatu yang tidak perlu uang untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman ini masih kecil, masih startup, masih istilahnya UMKM, ya bisa. Jadi dua tadi itu, image ya dari brand perusahaannya, mungkin dari pribadi brand dari pribadi owner dan foundernya. Kemudian yang kedua tadi itu lingkungan yang positif ya, yang kondusif lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga yang sering juga malah sering sekali saya dengar itu soal leadership style dan budaya kerja. Ya, leadership style dan budaya kerja. Nah, kenapa leadership style ini penting bagi saya? Karena banyak sekali orang tuh keluar atau masuk itu karena bosnya gitu. Kalau dia sudah bekerja dengan bos yang toksik ya, yang tiap hari marah aja, tidak pernah puas, tidak pernah beri apresiasi dan segala macamnya itu. Kalaupun gajinya tinggi, kantornya bagus, kemungkinan besar tidak. Karena dalam survei yang banyak dilakukan bertahun-tahun ya, salah satu faktor yang paling tinggi membuat orang itu keluar ya, dari perusahaan itu karena nggak suka dengan bosnya. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi leadership style yang mana nih yang kita, nah terutama kita harus memahami tentunya teman-teman ini anak-anak apa nih, anak-anak milenial, anak Gen Z yang mungkin cara kerjanya mungkin berbeda, mungkin kemauan apa yang dia butuhkan berbeda. Jadi leadership style kita itu pun juga mungkin harus mulai menyesuaikan dengan apa yang mereka behaviornya mereka, tapi tentunya tanpa mengorbankan apa namanya ya, efektivitas dari kerjaan kita. Jadi itu nomor 3 soalnya yang termasuk yang lebih dalam gitu ya, itu soal value ya, nilai-nilai kerja atau nilai-nilai dari bisnis kita itu. Nah, ini penting banget nih kadang-kadang. Jadi misalnya gitu ya, value dari sebuah perusahaan itu kalau nggak cocok dengan value-nya kita sebagai pribadi ya, yang bekerja, itu berat untuk bekerja di situ. Nah, contohnya saya dulu pernah bekerja membantu sebuah perusahaan yang nilai-nilainya menurut saya nggak bertentangan dengan nilai-nilai pribadi saya misalnya. Misalnya mereka mengeksploitasi orang ya, kemudian misalnya tidak membayar pajak misalnya ya, dan segala macamnya misalnya ya. Nah itu kan kalau itu bertentangan dengan hati saya, misalnya integritasnya tidak ada, nah mungkin saya tidak akan nyaman bekerja di situ misalnya. Lalu misalnya bisa saja nilai-nilai itu adalah misalnya katakanlah kita punya nilai yang menghargai perbedaan pendapat misalnya. Nah, tapi di perusahaan itu nggak ada itu. Pokoknya kata bos ya itu yang benar gitu. Nah, kalau lu nggak setuju, ya udah nggak usah.
Nah, kalau udah seperti itu kan udah apa namanya, udah nggak cocok dengan hati nurani, akhirnya juga nggak akan bertahan itu orang. Nah, itu empat yang menurut saya, empat hal yang sebetulnya tidak ada keperluan kita untuk mengeluarkan uang untuk memperbaiki itu. Tidak ada kita harus punya perusahaan besar dulu baru bisa membuat seperti itu. Jadi teman-teman bisa sebetulnya memperbaiki itu sambil jalan. Tadi itu soal image ya dari company itu, walaupun kecil, kalau image-nya bagus ya, trendy ya, keren gitu ya. Coba lihat startup itu. Sebetulnya startup itu banyak sekali, startup itu malah sebetulnya di awal-awal kan nggak bisa gaji tinggi, malah banyak yang nggak digaji orang-orangnya. Nah, jadi cuman mereka mau gitu, mau melakukan itu gitu ya, karena tadi itu, karena ada apa namanya itu ya, ada sesuatu yang menurut mereka keren gitu. Startup itu kan jadi keren sekarang itu kan, gitu kira-kira kan ya. Jadi padahal belum tentu lah startup yang sudah besar bisa menggaji orang besar gitu, menggaji dengan remunerasi yang bagus dan segala macamnya gitu. Tapi kalau startup yang kecil sama aja, mereka juga bootstrapping istilahnya, mungkin uangnya uang sendiri aja gitu. Malahan mereka mengeluarkan uang sendiri, bukannya dapat uang, malah tapi mau rela untuk, karena itu salah Uangnya satu. dikelola terus ya Pak. Nggak ada, Betul, kita nggak punya inian sama sekali gitu. betul. Nah, yang terakhir memang tadi dari empat hal yang sebetulnya tidak perlu uang untuk memperbaikinya, memberikan itu ke tim kita. Nah, yang terakhir itu memang apa ya, remunerasi itu salah satu tentunya yang pasti jadi pertimbangan ya, pasti jadi pertimbangan teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita masih kecil, tentunya remunerasi, kemampuan keuangan perusahaan kita mungkin belum mampu gitu ya untuk memberikan gaji, insentif ya, benefits yang lainnya itu yang kompetitif lah misalnya ya. Nah, ini teman-teman harus pikirkan ya. Yang penting itu adalah yang empat tadi itu, perbaiki dulu sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Jadi company image ya, perusahaan image ke perusahaan itu naikkan ya, perbaiki ya. Tidak harus berarti apa ya namanya, punya nilai lah istilahnya ya. Kemudian tadi itu soal lingkungan kerja yang kondisif, yang positif. Kemudian leadership style dan bagaimana kita memimpin tim kita. Termasuk di situ value atau nilai-nilai kerja yang kita anut itu harusnya tuh cocok dengan tim kita. Develop tim itu ya, kembangkan mereka, berikan mereka kepercayaan misalnya ya. Itu banyak yang di perusahaan-perusahaan besar, karena mereka sudah saking besarnya, mungkin karyawan-karyawan itu sangat spesialis gitu. Nah, kita di perusahaan besar, di perusahaan kecil, mungkin itu salah satu keuntungan kita, sehingga kita bisa merotasi tim kita, memberikan pekerjaan yang berbeda-beda, ya, lebih sering, sehingga nggak bosan di satu tempat. Biasanya kalau sudah 3-4 tahun, orang bekerja di satu pekerjaan yang sama saja, itu biasanya sudah menurun itu produktivitasnya, karena dia mudah monoton, itu aja dia kerjakan gitu ya. Peaknya itu 3 tahun lah. Kualitas kerjanya ya Pak. Betul, sudah mulai menurun karena mungkin udah mulai bosan kan. Nah, Iya. jadi yang terakhir soal remunerasi ya. Remunerasi itu apa sih? Compensation and benefits ya. Remunerasi itu adalah apa yang Anda berikan ya kepada karyawan ya, yang bentuknya baik dalam bentuk cash, uang tunai ya, maupun yang bentuknya itu adalah manfaat yang tidak tunai uangnya. Nah, jadi biasanya dibagi dua itu. Nah, jadi Anda harus bisa ngatur itu sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya ya, apa sih perbedaannya? Jadi biasanya kan um, remunerasi sebuah perusahaan itu bisa saja ada gaji pokok misalnya ya, bisa juga ada tunjangan, entah pakai itu tunjangan jabatan,
apakah itu tunjangan misalnya transportasi, ya, apakah itu tunjangan makan, tapi bentuknya itu uang dikasih, ya. Nah, bisa bonus, ya, yang penting itu uang. Jadi ada yang namanya cash, ya, cash, uang. Nah, biasanya yang harus Anda perhatikan adalah yang gaji pokok yang fix itu, yang setiap bulan itu, ya, yang fixed cost namanya itu usahakan diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu nantinya membebankan Anda. Nah, saran saya adalah berikan mereka insentif yang bentuknya variabel. Variabel itu artinya kalau mereka melakukan sesuatu baru dapat. Kalau mereka mencapai sesuatu baru dapat. Nah, sebab kalau gaji pokok seperti itu Anda sakit, nggak sakit, berhasil atau tidak berhasil, tetap dibayar gajinya kan. Nah, tapi kalau bonus kan beda ya. Bonus misalnya Anda mencapai target tertentu, baru dikasih bonus. Atau misalnya orang sales, kalau dia mencapai bulan ini, dan dia dapat insentif. Atau misal juga, ya walaupun misalnya tidak zamannya lagi, dulu zaman saya itu, ada juga tuh absensi itu, ada uangnya itu. Jadi selain gaji pokok, itu ada hariannya. Jadi bisa dipotong itu kalau Anda nggak masuk sehari misalnya. Ya, tapi zaman sekarang nggak tahu saya, tapi zaman saya pun sebetulnya itu udah kuno sebetulnya ya. Tapi karena kita menganggap orang itu percaya ya. Nah, jadi bentuk yang remunerasi yang cash itu ada biasanya itu ada yang fix ya. Nah, fix ini harus diatur sedemikian rupa, itu seperti gaji pokok misalnya ya. Lalu tunjangan misalnya ya. Nah, tapi misalnya insentif, bonus ya. Nah, itu bisa saja Anda berikan karena itu lebih bagus menurut saya. Saya lebih suka memberikan bonus dan insentif yang sangat tinggi ya dibandingkan gaji pokok yang tinggi. Karena kalau variable cost itu ya itu kita kita bisa memberikan itu tanpa kita takut biayanya karena mereka menghasilkan. Jadi intinya adalah berikan remunerasi yang sesuai dengan kemampuan perusahaan, tapi sesuai juga dengan dengan hasil dari perusahaan itu. Semakin bagus perusahaan, semakin menguntungkan. Nggak apa-apa, bagi aja sebagian dari itu bentuknya dari insentif atau bonus dan segala macamnya. Nah, itu satu, ya. Nah, bisa juga ya. Yang di luar dari yang cash tadi itu ada juga yang namanya benefits. Benefits itu adalah remunerasi yang bentuknya non tunai. Nah, jadi misalnya kalau Raisa misalnya dapat makan di kantor, kan ada itu kantor yang punya mungkin kantin ya, makan gratis atau ada cateringnya gitu ya Pak. Ada cateringnya. Nah, itu kan tetap ada biayanya. Tapi bentuknya adalah non tunai. Nah, kalau tadi ada tunjangan makan, itu bentuknya adalah Anda dikasih cash nih. Nah, itu berbeda. Dari sisi pajak itu berbeda, dari sisi lainnya berbeda. Nah, itu ada strateginya, istilahnya saya itu strategi remunerasinya. Nah, yang non tunai itu seperti itu misalnya. Atau mobil perusahaan misalnya. Nah, itu kan non tunai. Nah, jadi kalau Anda mencapai posisi tertentu, Anda dapat mobil perusahaan. Tapi mobil itu bukan milik Anda. Milik perusahaan, tapi Anda boleh pakai. Atau motor perusahaan Anda boleh pakai, tapi bukan milik Anda misalnya. Ya, itu remunerasi yang non-tunai. Misalnya BPJS, segala macam itu wajib ya. Sudah wajib ya. Tapi bisa juga perusahaan-perusahaan yang besar itu malah memberikan tambahan gitu ya. Asuransi misalnya ya. Kemudian misalnya cuti itu adalah sebetulnya remunerasi ya, cuti itu. Tapi ada yang wajib, misalnya kalau di aturan pemerintah itu 12 hari ya, setahun ya. Kalau Anda sudah setahun bekerja, Anda dapat 12 hari sebetulnya cuti, jatah cuti. Nah, banyak perusahaan yang memberikan lebih. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih jadi di hampir semuanya di perusahaan-perusahaan saya yang lama, di perusahaan di Exxon Mobil, di Shell, di Coca-Cola, saya di Sari Usada dan segala macam, ya. Untuk level tertentu itu saya dulu itu dapatnya 30 hari cutinya. Sebulan ya, Pak?
Ya, tuh. Tapi nggak pernah habis juga saya pakai karena sibuk juga gitu. Iya, Ya, tapi kan intinya kan saya mereka juga ya Pak, kalau ya, dipakai. mereka dapat toh misalnya. Ya itu yang non tunai tadi itu. Non tunai itu bisa misalnya motor perusahaan, mobil perusahaan, bisa tambahan asuransi, bisa juga makan catering di kantor ya. Bisa juga tadi itu cuti yang di atas dari kewajiban dari aturan pemerintah. Banyak lagi caranya ya. Nah, yang sering sebetulnya sekarang dilakukan, nah ini teman-teman UMKM mungkin belum terpikirkan ya, seperti itu. Tapi bisnis-bisnis yang startup gitu ya, dan dulu kalau kami dulu di perusahaan-perusahaan saya lama, itu juga ada, kita memberikan saham kepada tim yang bagus-bagus, tim inti Wah, gitu. Itu namanya banyak stock banget option Pak. ya. Stock option employee stock option plan ya. Ada juga yang namanya employee matching stock option plan, macam-macam ya. Kalau dulu kami di Coca-Cola itu dulu, saya ingat saya itu sampai sopir pun kalau dia pegawai tetap itu bisa dapat saham juga gitu. Jadi mulai dari direksi gitu ya, sampai ke bawah. Tapi beda-beda ya caranya ya tentunya. Uh, di Danon saya juga ya dapat saham juga, baik saham jatah, ada saham stock option, ada juga macam-macam ya. Nah, di zaman sekarang perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek, Tramenda itu mereka membagikan stock option itu. Nah, mungkin Anda harus belajar nantinya soal stock option, tapi mungkin implikasinya ke bisnis-bisnis yang kecil gitu ya, atau UMKM, mungkin belum bisa seperti itu ya. Karena biasanya yang memberikan stock option atau saham seperti itu biasanya perusahaan-perusahaan yang nantinya berkeinginan to IPO, untuk go public ya. Sehingga baru bisa dilaksanakan program-program seperti itu. Tapi intinya adalah apa? Buatlah remunerasi Anda itu pertama eh, fair di internalnya, secara internal. Yang kedua, cukup kompetitif kalau dibandingkan dengan bisnis yang mirip-mirip dengan Anda. Jadi, Anda jangan bandingkan perusahaan Anda, misalnya UKM, dengan perusahaan asing misalnya ya, atau perusahaan besar itu. Yang harus Anda bandingkan dengan yang bisnis yang sama gitu. Bisnis yang sama kira-kira bagaimana, kompetitif atau tidak. Nah, lalu yang ketiga, prinsipnya adalah berikanlah remunerasi yang lebih baik kepada orang yang performanya lebih baik. Jadi tadi ada fairness, ya. Jadi pekerjaan yang mirip-mirip harusnya jangan sampai remunerasinya berbeda terlalu jauh. Yang kedua, remunerasi kita itu sesuai dengan kemampuan perusahaan, tapi juga harus kompetitif sesuai dengan level perusahaan kita. Lalu yang ketiga, yang harus dilakukan itu adalah orang yang prestasinya bagus harusnya diberikan remunerasi yang lebih baik. Itu konsepnya. Ya. Betul. Nah, jadi banyak teman-teman yang malahan di UMKM itu sama aja, sama rata aja. Nah, kalau sama rata aja, orang yang bagus akhirnya ya pikir-pikir ya kalau orang saya bagus, orang yang nggak bagus sama aja gajinya, insentifnya juga sama dan segala macam. Ya saya nggak usah bagus-bagus saja, kerjaan saya ya udah malas-malas aja, toh sama aja. Atau bahkan kalau dia punya kesempatan di tempat lain lebih bagus, dia pindah ya Pak. Pasti kan itu. Nah, biasanya kan gitu ya, colekan-colekan dari tetangga sebelah dan segala macam itu kan menjadi menarik, dan biasanya paling sering tetangga-tetangga itu mengambil kesempatan soal remunerasi ini gitu. Jadi banyak sekali teman-teman itu kalau ditanya alasannya keluar itu pasti karena di tempat lain itu lebih bagus ngasih saya gitu ya. Tapi kalau kita gali Iya, Pak. lebih dalam, sebetulnya belum tentu itu yang jadi ya alasan utama. Ya, itu hanya bonusnya aja gitu. Mungkin saja dia sebetulnya udah males lihat bosnya gitu. Nah, cuman ada kebetulan ada kesempatan pula orang lain yang menawarkan lebih bagus. Nah, jadi alasannya dia ya kan nggak mungkin dia bilang saya keluar karena saya nggak suka dengan bos saya, kan nggak mungkin dia bilang gitu. Nah, jadi alasannya pasti ya ini ada orang yang lebih bagus Pak. Kesempatannya ya Pak lebih bagus nih. Gitu. Nah, jadi
itu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin harus dianukannya ya. Jadi itu yang apa ya, pertimbangan yang banyak sebetulnya, pertimbangan yang harus, tapi itu yang basic-basicnya saja gitu ya. Kita juga apa ya, kita tidak, ini menarik juga nih Mas Hadi nih yang hadir malam ini. Malam Mbak Budi, riset terbaru saat ini ke depan beberapa posisi remunerasi menjadi tidak 100% valid saat ini jika tidak memberikan value pada talent. Betul sekali Mas Hadi. Jadi makanya saya selalu punya prinsip kan gini ya. Bagi saya itu adalah return on investment ya. Nah, jadi apapun strategi remunerasi kita ya tadi itu, makanya untuk mempertahankan tim kita itu bukan hanya remunerasi kan itu ya. Makanya ada 4 hal yang di depan itu yang saya bilang, yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan uang gitu. Tapi bisa kita bangun itu gitu ya. Dan mungkin saja itu yang akan menjadi lebih kuat nantinya gitu. Nah, cuman kalau nantinya suka nggak suka, remunerasi pasti ada ya pertimbangannya. Tapi kalaupun ada, tentunya Anda sudah harus siap dan punya strategi tersendiri bagaimana remunerasi yang Anda berikan itu. Jadi ada juga orang mengatakan bahwa remunerasi itu termasuk juga training, development. Oke, itu kan definisi ya, boleh saja ya, boleh saja ya. Misalnya kalau dulu misalnya saya pindah dari perusahaan minyak satu ke perusahaan minyak lain itu, salah satunya adalah perusahaan minyak ini yang getol banget tuh mendevelop orangnya. Saya hampir setiap bulan itu ke Europe gitu ya, untuk belajar gitu. Padahal saya waktu itu masih kroco misalnya, masih belum CEO dan segala macamnya gitu ya. Tapi itu yang membuat menjadi lebih menarik. Nah, untuk teman-teman yang UMKM bukan berarti harus mengeluarkan uang banyak untuk mendevelop orang. Bisa saja coaching, bisa saja development, bisa saja ya seperti belajar malam ini gitu ya, dan didiskusikan dan segala macamnya. Jadi itu yang sangat menurut saya sangat penting gitu ya. Jadi konsepnya tadi itu, kalau mau cerita soal total konsepnya, bagaimana kita mempertahankan itu ada 2 elemen. Satu soal yang non remunerasinya, ya berapa persen itu saya nggak tahu gitu ya, tergantung orangnya. Tapi ada juga elemen remunerasinya, dan elemen remunerasi itu pun dibagi 2, ada yang cash, ada yang non cash. Nah, bagaimana strategi kita? Nah, itu harus zaman sekarang tentunya Anda harus perhatikan. Ya, seperti kata Mas Hadi tadi itu, mungkin gen milenial dan gen Z berbeda apresiasinya terhadap sesuatu itu. Karena zaman saya mungkin apresiasinya, saya nggak tahu ya, dapat detail yang bagus. Dulu zaman saya itu ingat banget tuh, kantor itu penting banget itu. Jadi kalau dapat ruangan sendiri gitu, wah itu bangga banget itu. Nah, zaman sekarang ya nongkrong di kafe juga nggak ada masalah kan gitu. Nah, jadi kita harus memahami juga, betul, harus memahami juga tentunya dinamika dari apa sih sebetulnya yang akan membuat mereka itu betul-betul tertarik, itu intinya. Nah, cuman dari sisi kita sebagai perusahaan, kita harus memikirkan yang namanya return on investment. Itu kan investasi. Investasi waktu, investasi uang, investasi semuanya yang kita berharap tentunya dengan investasi seperti itu pengembaliannya. Jadi contohnya apa tadi itu? Katakanlah kita pikir misalnya teman-teman Gen Z milenial ini, wah kalau dikasih kantor tersendiri, pakai ruangan sendiri ya, mungkin menjadi lebih suka mereka. Katakanlah untuk menyiapkan ruangan itu, karena ada sewa ruangan ya, sewa per meternya, mungkin biayanya katakanlah 20 juta. Tapi 20 juta kita sudah menggunakan uang nih perusahaan, tapi dinilai paling juga 5 juta sama mereka, persepsinya misalnya. Nah, itu namanya perceived value. Jadi sama kayak ini juga, kayak produk gitu. Kita menetapkan harga gitu ya, tapi yang diperceive oleh konsumen kita menetapkan harga 100, tapi diperceive harganya cuma ya 50 gitu. Jadi nggak ada gunanya kita memberikan kantor yang bagus misalnya ke tim kita yang biayanya 100, tapi dihargai cuma 50. Mending kita kasih sesuatu yang menarik untuk mereka, harganya cuma 25,
tapi dinilai 100 sama mereka. Nah, itu yang return on investment yang saya katakan tadi itu. Jadi pengembalian dari apa yang kita effort yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, nah itu yang penting sebetulnya. Jadi tidak melulu harus yang mahal itu yang akan dihargai. Nah itu ya. Jadi misalnya kadang-kadang misalnya ya, setiap pagi Anda senyum saja datang ke kantor, ya, padahal biayanya nggak banyak, mungkin dihargai lebih banyak dibandingkan Anda memberikan mereka gaji tambahan 1 juta misalnya. Nah, return investment-nya kan beda toh. Nah, jadi banyak cara. Ya. Jadi misalnya memberikan mereka fleksibilitas untuk menentukan jam kerjanya misalnya. Ya. Itu dalam konsep itu bukan remunerasi yang banyak, walaupun ada orang mengatakan itu remunerasi juga. Kalau menurut saya sih itu bagian dari total, istilahnya itu apa namanya ya, total value atau nilai yang kita berikan kepada tim kita ya, sehingga mereka tertarik untuk masuk ke perusahaan kita, bertahan di perusahaan kita, dan perform, kayak itu juga tuh, perform atau berprestasi, dan sehingga kontribusinya sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Karena banyak joke saya katakan dulunya, makanya orang banyak nanya saya, Pak, kalau ada orang yang resign, yang keluar dari, kok Bapak nggak nahan ya? Nah, saya kan nggak suka nahan orang. Paling saya bertanya, karena salah satu kesalahan, jangan melulu disalahkan orang yang keluar gitu. Yang harus kita tanya adalah ke diri kita, kenapa orang itu keluar kan? Nah, jadi makanya kalau iya, karena kalau ada orang yang keluar, saya nggak, biasanya jarang saya menahan ya. Paling saya tanya kenapa, apa yang bisa kita support ya, terutama untuk orang-orang yang bagus-bagus gitu ya. Kalau orang yang nggak bagus ya sudah, salam aja. Saya mau keluar Pak, bagus malah. Nah, ya, tapi sering saya joke saya dulunya adalah kadang-kadang orang yang loyal misalnya itu karena mungkin dia nggak ada yang mau menarik dia keluar gitu, karena dia nggak bagus gitu, sehingga dia loyal aja. Nah, celaka juga kalau kita nahan orang yang loyal kayak gitu. Loyal karena dia nggak mampu. Ada value juga ya Pak. Iya, dia nggak punya. Tapi kalau orang yang bagus-bagus pasti tertarik orang lain mau ngambilnya kan gitu. Nah, kalau dia nggak bagus, nah, akhirnya karena dia nggak, saya nggak ada yang narik juga, saya nggak, kalau saya keluar dari sini saya nggak ada kerjaan, ya mending saya bertahan aja di sini. Ya, betul. Padahal dia biasa-biasa aja gitu. Nah, itu sih. Ya. Jadi itu sedikit lah, mungkin malam ini mungkin kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, sudah mulai banyak masuk. Boleh banget Pak. Yang mau tanya-tanya ke Pak Budi nih, boleh banget malam ini di-share langsung aja di komen ya. Kita punya dari Creative Invite nih Pak. Ya. Bagaimana gaya leadership yang efektif untuk usaha yang baru membangun struktur perusahaan Pak? Sebetulnya leadership itu, ini pendapat saya ya, macam-macam sih. Oh, Anda belajar teori leadership banyak banget ya. Tapi untuk yang pemula ya, simple aja ya. Simple aja. Pahami tim Anda itu siapa ya, dan bagaimana mereka ya. Kemudian bagaimana bisnis kita, kategorinya dan bisnis prosesnya ya, sehingga kita menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Contohnya apa? Misalnya ya. Misalnya kalau Anda banyak anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ya sekarang ini, maka mungkin Anda tidak bisa membawa leadership style model saya lama dulu mungkin, kan itu ya. Dimana mungkin disiplin ini segala macam, walaupun kedisiplinan itu penting misalnya, tapi mungkin mereka tuh butuh fleksibilitas, mungkin perlu diberikan ruang untuk kreatif misalnya ya, sehingga style leadership kita kan nggak mungkin kaku gitu, nggak mungkin menjadi otoritarian misalnya ya, diktator gitu, pokoknya lu kerjain apa yang lu mau gitu. Nah, jadi tergantung situasinya. Kalau saya sih simpelnya begitu ya. Simpelnya adalah bisnis Anda seperti apa. Kalau misalnya bisnis Anda produksi misalnya ya. Nah, itu kan nggak bisa juga Anda terlalu kreatif dan fleksibel kan ya. Jadi misalnya kan ada juga kemarin itu orang, Pak, wah kalau kita memberikan fleksibilitas untuk anak-anak itu ke kantor kita, ya bisa.
Tapi kalau bisnis Anda produksi, ya misalnya ya, kan nggak mungkin orang produksinya fleksibel datangnya gitu. Oh, saya datang jam 10 aja Pak, nggak usah jam 8, ya lah ya nggak jalan produksinya gitu ya. Jadi Ya, benar. kadang-kadang kita tergantung bisnis kita apa dan juga ya tadi itu orangnya bagaimana, itu kita harus menyesuaikan. Malahan kadang-kadang di satu perusahaan itu, kadang-kadang misalnya berhadapan dengan orang sales, orang marketing, mungkin sedikit berbeda gayanya kita. Tapi berhadapan dengan orang produksi, misalnya dengan orang quality, akan berbeda lagi. Jadi memang harus cukup fleksibel sih. Tapi Anda harus belajar dulu tentunya, memahami tadi itu bisnis Anda seperti apa, prosesnya bagaimana, kemudian tim Anda seperti apa gitu ya. Kemudian mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang itu. Nah, kondisi perusahaan itu apalagi misalnya pada saat krisis tahun 2020 tadi, kemarin misalnya kan nggak mungkin Anda terlalu fleksibel gitu. Nah, di situ mungkin membutuhkan agak sedikit diktator, bukan diktator sih. Karena dalam situasi krisis, Anda mungkin harus membuat keputusan yang lebih cepat, ya. Mungkin kompromi Anda nggak bisa terlalu banyak, karena kalau nggak, Anda mati, gitu. Nah, di situ mungkin Anda harus menyesuaikan lagi nih. Jadi nggak ada satu leadership style yang menurut saya yang akan cocok baik di sebuah perusahaan ya maupun di kondisi-kondisi tertentu gitu. Gitu sih. Jadi kita harus menyesuaikan ya Pak. Leadership kita nih, budaya leadership kita gimana, cara kita buat ngebangun bisnis kita ini gimana pastinya gitu ya Pak. Ya, betul. Lanjut ya Pak, Ya, dari Pak Bu Liha, Saf, apakah tadi Pak faktor-faktor untuk kita ngebangun image brand, apalagi untuk mempertahankan potensi-potensi dari SDM kita nih, apakah berlaku juga Pak dan bisa diterapkan untuk mitra dan partner-partner bisnis kita Pak? sangat bisa. Sangat bisa, walaupun caranya berbeda ya. Jadi kalau menurut saya sih sangat bisa, sangat mirip sebetulnya. Partner kita itu kan belum tentu juga semuanya pengen dengan kita hanya sekedar cari cuannya aja kan gitu. Tapi mungkin ada kesamaan value, ada kecocokan caranya kita mungkin bekerja sama dengan dia. Jadi bisa sih menurut saya, walaupun tidak persis sama gitu. Oke, berarti kita harus menjaga banget juga ya Pak ya Iya, untuk ngasih remunerasi ini ya remunerasi tadi ini dan betul, betul, menyesuaikan juga. betul, betul. Ini ada menarik nih dari Hotma Simon ya, komennya kalau kata bos Boleh Virgin Pak? Air, latih tim sehingga mereka bisa pergi ke tempat lain, tapi perlakukan mereka, saya nggak tahu apa itu. Walaupun bisa pergi, mereka memilih tinggal. Iya sih, jadi maksudnya kan Iya gini Pak. ya, jangan harap juga orang itu akan tinggal 100%, nggak mungkin juga. Dan malahan uh, saya kalau bisa ya setiap tahun itu review aja. Kalau memang nggak bagus ya udah keluarin aja. Kemudian di istilahnya itu dibersihkan ya, kayak membersihkan air kotor gitu ya. Yang kotor dibuang, isi lagi, terus yang botol keluar. Jadi setiap tahun itu akan ada perputaran orang-orang yang bagus dan itu. Jadi, nah kemudian jangan pernah juga berpikir, kan banyak juga orang bilang, wah kalau gitu, kalau mereka akan keluar, saya nggak mau develop mereka, saya nggak mau training mereka, rugi saya kan gitu. Nah banyak juga kan komen tadi juga ada di Instagram, saya bilang, wah kan ada juga yang mengatakan kalau Anda tidak develop mereka, kalau mereka tinggal bagaimana jadi goblok dia kan. Tapi kalau Anda Iya. develop mereka, Anda keluarkan uang, dia pintar, dia pergi. Nah, itu risiko kan itu. Tapi bagi saya, kan bukan itu saja yang membuat. Makanya kombinasi dari tadi itu, kombinasi dari misalnya brand image-nya perusahaan kita, mungkin brandnya personalnya, owner dan foundernya, ada lingkungan kerja yang positif dan kondusif, ada soal tadi leadership style dan culture-nya, ada soal value-value dari perusahaan itu yang akan menarik orang datang tinggalnya, baru setelah itu soal remunerasinya, soal learning-nya, dan segala macam. Jadi, nggak satu bagian saja yang akan bisa membuat, tapi tidak memperhatikan orang-orang itu yang bagus-bagus itu karena kita takut mereka pergi, kita nggak mau rugi nih istilahnya. Malahan menurut saya merugikan. Makanya saya nggak pernah menahan orang, walaupun orang itu sudah saya berikan semuanya gitu.
Saya ingat sekali waktu itu, ini gaya pemerintah kita kan gitu tuh biasanya dulu. Saya ingat banget itu. Eh, Kalau mereka dapat beasiswa misalnya ya dari pemerintah, nah pasti mereka harus bekerja sekian tahun, tapi kalau mereka keluar, mereka harus bayar. Bayar itu 2 kali N plus 1, kalau nggak salah saya itu. Jadi kalau misalnya dia misalnya 5 tahun dapat beasiswa, maka dia harus bekerja, dia harus membayar misalnya sekolah 10 tahunnya dan segala macamnya itu. Jadi untuk supaya akhirnya banyak orang itu nggak bisa keluar karena nggak mampu membayar kembali ya. Nah, tapi bukan berarti dia bekerja dengan baik gitu. Jadi banyak sekali saya lihat di pemerintahan kan seperti itu, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, saya ingat sekali perusahaan saya yang pertama sekali saya bekerja di dunia, perusahaan mobil oil di Amerika itu. Mereka memberikan beasiswa ke dulu waktu saya ngambil master's degree saya ya, untuk S2 saya dulunya di Amerika gitu. Nah, waktu saya tamat, nggak ada itu mereka suruh saya kerja dengan mereka. Saya yang malah menawarkan, apakah anda berminat nggak? Karena saya merasa berutang budi. Saya bilang karena ada tawaran di tempat lain, tapi karena saya berutang budi dengan anda sudah memberikan beasiswa ke saya. Anda mau nggak? Kalau mau, saya akan bekerja dengan anda. Nah, dia bilang, oh iya mau dong, katanya. Nah, tapi setelah Gitu ya, Pak. sekian tahun saya keluar, dia nggak marah, dia nggak minta ganti rugi, kan itu ya. Karena bagi mereka, ya itu risikonya mereka, dan juga bagi mereka bukan itu tujuannya gitu ya. Nah, sehingga malahan kalau saya sih, kita bisa bangga aja, bangga kita bisa mendidik orang lulusan perusahaan kita menjadi orang-orang bagus di tempat lain. Nah, coba aja lihat orang-orang bank dulunya itu orang banyak sekali ex Citibank, ex Niaga dulunya. Nah, itu akademinya bank itu. Nah, kalau di consumer goods dulu tuh Unilever, Coca-Cola, Procter and Gamble dulunya itu. Nah, lulusan-lulusan situ udah di mana-mana gitu. Nah, mereka nggak ada, mereka minta ganti rugi, nggak ada gitu. Karena mereka bangga aja, oh alumni saya itu udah jadi CEO di situ, jadi ini di situ. Ya, mereka membangun sistem supaya tadi itu ada yang keluar, ya akan dibangun lagi, ada yang masuk gitu. Betul. Oke. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Ke DF and Art ya. Pak, bagaimana dengan pekerja non-formal? Apa yang kira-kira menarik buat mereka untuk tetap bertahan di tim nih? Dan pekerjaan non formal gitu ya. Iya. Ya kalau pekerjaannya yang non formal, ya artinya sebetulnya prinsipnya sama ya. Pekerjaan adalah pekerjaan, mau formal ataupun tidak formal. Prinsipnya itu adalah sebuah kerja gitu ya. Nah tentunya kalau non formal itu apakah mereka mau nggak memang pekerjaan non formal atau mereka mau formal kan itu. Tapi kalau itu adalah pilihan mereka, yang kita bisa memberikan yang tadi itu, yang prinsip yang sama dengan 4 hal tadi itu yang tanpa harus ada uang mengeluarkannya itu, ya menurut saya sih sama prinsipnya sih. Tadi itu saya bilang mau pegawai negeri kayak mau BUMN kayak mau swasta kayak mau UMKM, prinsip dasarnya sama gitu ya. Ya manusia soalnya kan itu. Iya, betul. Jadi ngelihat ya Pak, kita nih nggak ngelihat dia nih pekerja non formal, pekerja formal atau lain-lain ya Pak. Intinya semua Betul, sama, kita tinggal kitanya aja ya Pak yang membangun terus. betul, betul. Oke. Kita lanjut ya Pak. Ya, Dari Oki Haruko, bagaimana mengatasi kesenjangan divisi sales dan marketing yang diberikan waktu kerja yang fleksibel dan intensif lebih dibandingkan bagian produksi dengan waktu yang terjadwal dan intensifnya rendah, Pak? iya, iya, betul. Ya, itu sebetulnya masalah Lagi itu, Pak. komunikasi. Ya, masalah komunikasi ya. Jadi makanya tadi ada 3 prinsip ya. Ada 3 prinsip yang saya pakai tadi itu. Satu adalah prinsip fairness ya, keadilan ya. Harusnya pekerjaan yang mirip, pekerjaan yang mungkin bobotnya mirip-mirip, ya harusnya perbedaan remunerasinya nggak terlalu jauh. Walaupun nggak mungkin sama 100%. Ya. Nah, tapi yang kedua adalah tadi itu, bahwa kita kalau bisa harus kompetitif. Ya. Nah, kompetitif itu definisinya adalah sesuai dengan ukuran bisnis kita, sesuai juga dengan kemampuan kita. Lalu yang ketiga tadi itu adalah bahwa
berikanlah mereka apresiasi atau reward atau remunerasi sesuai dengan Mm-mm. kontribusi dan prestasinya mereka. Yang baik, berikanlah yang lebih baik, kan gitu. Nah, cuman biasanya tadi itu, memang karena posisi dan pekerjaan yang berbeda, yang namanya sales dan marketing itu biasanya itu adalah pencari uangnya. Nah, pencari uangnya ya. Asalnya revenue driver-nya gitu ya. Nah, revenue driver ini biasanya memang ya, biasanya lebih banyak kita memberikan ya insentif. Jadi kadang-kadang kalau saya dulunya untuk orang yang di remunerasi di sales marketing itu bisa saja gaji pokoknya nggak sebesar misalnya gaji pokok di tempat yang lain gitu. Tapi insentifnya jauh lebih besar karena mereka akan mendapatkan insentif-insentif dan bonus sesuai dengan prestasinya mereka. Nah, sedangkan kalau di produksi bisa saja kita buat mirip seperti itu dengan hasil produksinya misalnya. Jadi kalau hasil produksinya bagus, kualitasnya standar, dan segala macam, defeknya nggak banyak, bisa saja kita juga memberikan insentif. Jadi kombinasi itu juga tetap bisa ada. Oke, Pak. Jadi kita juga lihat personalitinya juga ya, Pak. Kalau dia makin bagus nih, kita usahakan lebih tinggi untuk remunerasinya ya, Pak. Ya bagus, wajib itu. Kalau saya sih nggak peduli, saya nggak ada. Kalau saya sih bukan soal uangnya ya. Artinya kalau orang itu bisa memberikan 1 miliar ke saya, misalnya ya, lalu dia minta gaji misalnya, ya, katakanlah misalnya 20 juta, lalu sekarang dia minta gaji 5 kali lipat, ya kalau dia bisa memberikan 5 kali lipat dari 1 miliar, ya nggak masalah bagi saya kan. jadi Iya. jadi sesuai dengan kontribusinya kan itu. Oke. Boleh kita lanjut ya, Pak? Ya, Ke dari orang Surabaya nih, wah jauh banget kita. ya, Ada apakah mempertahankan karyawan yang memiliki prestasi dan kinerja baik mau resign dengan iming-iming kenaikan gaji atau jabatan baik untuk perusahaan ke depannya, Pak? iya. Jadi tuh Ini dia memberikan ini harus nih harus naik nih biar saya tetap di sini gitu maksudnya. klasik itu, klasik itu. Kalau Iya, saya iya. harus hati-hati ya. Kalau saya tidak mengatakan ini bisa atau tidak ya, tapi ini kecenderungan saya. Kecenderungan saya adalah saya mau tahu dulu apa sebetulnya persoalannya dia. Ya. Sebab kalau hanya menawarkan gaji yang lebih baik, kalau persoalannya bukan gaji, tadi itu nggak ada gunanya. Mungkin dia bisa bertahan 6 bulan lagi. Betul, Jadi bisa aja dia, betul. oke, saya keluar Pak, saya kasih. Nah, lalu kita bilang, oke, jangan keluar, kamu saya kasih gaji 2 kali lipat. Padahal mungkin problemnya bukan soal gajinya, mungkin problemnya adalah soal lingkungan kerja yang nggak bagus. Cuman karena dinaikkan gajinya 2 kali lipat, dia jadi tertarik toh untuk tinggal. Nah, begitu dia tinggal, persoalannya tidak selesai. Nah, 6 bulan setelah itu dia nyesal lagi tuh. Aduh, lingkungan kerjanya masih tetap tidak bagus toh. Nah, nanti apa lagi tuh? Dikasih lagi gajinya, naik lagi 2 kali lipat setelah itu. Kan nggak mungkin toh. Nah, jadi memang salah satu cara bisa mempertahankan orang, iya sih. Tapi harus paham dulu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka mau keluar itu. Itu sih. Jadi kita juga introspeksi ya Pak dari dia bilang, oh saya mau resign nih. Kita kan bisa introspeksi ya Pak kalau dia bilang Hmm, lingkungan kerja nih toksik, kurang asik, kurang enak, kurang fleksibel. Kan kita bisa introspeksi juga ya Pak untuk membantu meningkatkan budaya kerja juga. ya, betul sekali. Oke, mau dilanjut apa Pak? Ada lagi kita masih ada banyak banget pertanyaannya. Banyak. Kita ambil ya Pak dari Ya, Nurkolis Ranu. Apakah cara menjaga SDM selalu menuruti kemauan karyawan? Biasanya dipikirnya begitu ya Pak. Kita wah nurutin enggak, karyawan supaya tetap gitu, tetap ditahan gitu. enggak mau saya. Perusahaan itu harusnya karyawan itu mau tentunya bekerja di sebuah perusahaan, tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan gitu, bukan bukan karyawan yang ngatur perusahaan gitu. Ini Betul. cuman tentunya perusahaan harus memahami kebutuhan-kebutuhan dari karyawan itu. Jadi harus kedua belah pihak. Tapi kalau seandainya ya bagi ada juga itu yang kadang-kadang karyawan saya maunya begini Pak, saya nggak mau begitu. Kalau nggak masuk akal menurut saya ya sudah,
take it or leave it gitu aja. Kalau nggak suka ya sudah keluar aja. Masa kita diatur-atur sama karyawan kan gitu ya. Nah, kecuali tadi itu kita harus tentunya harus mencari persoalannya apa gitu ya. Nah, jadi bukan berarti karyawan tidak boleh meminta ya mengajukan tuh wajar-wajar aja ya. Tapi kalau sampai mereka yang menentukan, pokoknya saya kalau nggak mau itu saya keluar ya sudah. Kalau ada alasannya yang Kalau untuk saran mungkin boleh ya Pak. ya Saran tentunya mungkin sarannya wajib ya harusnya gini nih. Kecuali kalau bisa diminta secara langsung belak-belakan itu harus betul. dipikirkan baik-baik ya Pak. Ya, tapi tetap saja ujung-ujungnya adalah perusahaan yang menentukan. Kita boleh mengusulkan, Betul. perusahaan menentukan. Jadi kalau Anda nggak suka, ya sudah. Kan gitu ya. Iya, betul banget Pak. Oke, nggak terasa nih Pak, kita udah 1 jam di bisnis Q&A malam ini. Teman-teman juga banyak banget ngirim pertanyaan-pertanyaan nih Pak, yang benar-benar bermutu banget sebenarnya untuk kita bahas. Tapi sayang banget, udah 1 jam kita nemenin malam ini. Kita juga harus istirahat ya Pak, untuk fighting on tomorrow nih, ya kan? Oke, jadi malam ini kita tutup dulu untuk sesi Q&A-nya bareng Pak Budi. Terima kasih banyak untuk teman-teman bisnis planners lainnya, Pak Budi juga terutama yang udah ngasih materi dengan sangat-sangat baik dan berisi banget nih materinya hari ini. Lalu di hari Sabtu besok kita punya bisnis forum ya Pak, bareng Pak Baskoro. Jadi jangan lupa untuk join, karena gratis, tinggal daftar. Jangan sampai ketinggalan karena banyak banget bisnis planners lainnya nih yang udah ngebet buru-buru untuk daftar di bisnis forum ini. Jadi, thank you untuk Pak Budi, juga bisnis planners lainnya. Semoga ilmunya hari ini membantu dan sangat-sangat bisa membantu untuk bisnisnya. Jadi, terima kasih sudah join. Pak Budi juga terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Oke, makasih semua teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih Reza ya untuk hosting malam ini. Iya, Pak.